saya cintai mahasantri calon ya. Udah jadi belum? Ya, setengah jadi. Mahasantri Ma'had Madinatul Quran angkatan 15 dan angkatan 5. Saya sebut yang angkatan 15 karena angkatan 15 lebih dulu. Ma'had Putra, kemudian 10 tahun kemudian Ma'had Putri. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir terbaik, yakni berkumpul bersama orang-orang soleh di majelis yang didedikasikan untuk nasyruddinillah, menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu dan tempat ini kelak di akhirat menjadi saksi bahwa kita adalah pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan sekalian umat sampai hari kiamat. Ta'aruf ini diawali dari ta'aruf. Awalnya tak kenal. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf ini adalah sebuah istilah yang akhir-akhir ini populer di kalangan para aktivis dakwah, di mana apabila ada dua orang ingin mengenal, saling mengenal, maka prosesnya adalah ta'aruf. Ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka karena menghindari zina, ya, dilakukan proses ta'aruf, saling mengenal. Kemudian juga ta'aruf ini juga istilah yang biasa dipergunakan di awal pertemuan kita dengan teman-teman kita, ta'aruf. Dan tentunya juga hari ini adalah hari pertama antum semuanya berada di Ma'had Madinatul Quran, meskipun sebagiannya sudah ada yang tinggal beberapa hari. Namun secara kelembagaan hari ini adalah hari pertama antum di Madinatul Quran. Sebelum masuk ke Madinatul Quran, antum semuanya sudah browsing, sudah searching. Kemudian juga sudah tanya sana tanya sini tentang Madinatul Quran. Nah, ini penting agar kita jangan masuk ke dalam sebuah lembaga, tidak masuk ke dalam sebuah organisasi, ya, sebelum mengetahui apa lembaga tersebut, apa organisasi tersebut. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah memberikan penegasan, bukan hanya tahu tetapi mengetahui hukum Allah. Perkataan beliau, au kama qala la yajuzu li syakhsin ayadkhula fi syai'in hatta ya'lam hukm Allah fi. Tidak boleh seseorang masuk ke dalam suatu hal kecuali dia sudah mengetahui hukum Allah di sana. Nah, terkait dengan Madinatul Quran, hukumnya jelas. Kalau Madinatul Quran tidak ada hukumnya. Ya. Apa hukumnya Madinatul Quran? Enggak ada hukumnya. Paling yang kita cari tahu itu hukum berada di Madinatul Quran. Talabul ilmi hukumnya wajib. Ya. Bersama Madinatul Quran itu adalah pilihan. Kalau sudah masuk ke Madinatul Quran, ada konsekuensi yang harus kita lalui bersama-sama. Ini sebagai konsekuensi logis setiap lembaga. Baik, tugas saya adalah memperkenalkan Madinatul Quran. Mudah-mudahan setelah ini yang memperkenalkan bukan saya lagi, tapi antum semuanya, ya. Kenapa masih saya yang memperkenalkan? Karena mungkin di antara pengurus yayasan sekaligus di antara pendiri yayasan yang masih ada adalah saya, ya. Sebagiannya sudah mengundurkan diri, sebagiannya sudah wafat rahimahullah ta'ala. Jadi ini jelas enggak, ya? Lebih dekat dengan Ma'had Madinatul Quran.
Nah, ini saya sampaikan, ya. Gantengan mana foto sama orangnya. Nah, ini saya sendiri ya. Tadi karena tak kenal maka ta'aruf, nama saya Zainal Mutakin, nggak ada tambahan di depan dan di belakangnya. Segitu ya. Zainal Mutakin. Lahir Tasikmalaya 3 Agustus 72. Ada yang seusianya enggak? Ya. Istri baru 1, tapi 4, arba'. Ya. Tapi kalau kata Allah ya Ustaz Hairul, Ustaz bukan arba' tapi arba'. Nambah terus. Ya. Anak 1 ya. Dan sekarang tidak ada di sini. Ya. Anak kandung tidak ada di sini, tapi kami tergantikan dengan anak ideologis yang senantiasa hadir bersama kami, ya. Siap ya jadi anak aneh ya? Ya, siap dinikahkan. Ya, ini pendidikan aneh kalau dilihat secara pribadi aneh itu tidak ada pendidikan formal. Ya. Semuanya adalah dari pesantren dan ini adalah satu-satunya orang di Madinatul Quran yang lembaga pendidikan formalnya hanya kelulusan SD, ya. Tuh. Tahun 985 sampai 92 anak di Haur Kuning, ya. Sekarang santrinya 4.000. Dulu waktu aneh nyantren itu santrinya 400. Jadi kedekatan dengan kiai begitu dekat, ya. Kemudian di pesantren Al-Hasanah Cibeti Tasik, orang Tasik mungkin tahu. Kemudian Ma'had Miftahul Ulum Cikalong masih Tasik. Kemudian Ma'had Darul Ulum Putri Hilir Tasik Ciamis. Nah, ini Ma'had Darul Ulum ini yang sekarang sedang viral karena pimpinan pesantrennya mobilnya dirusak oleh geng motor sehingga santri Tasik dan Ciamis bergerak, ya. Ini dalam pekan-pekan ini. Jadi beliau habis mengikuti pengajian bulanan alumni dari pesantren Miftahul Huda Tasik. Kemudian pulang di daerah Ciburum, tiba-tiba kaca mobilnya dirusak oleh yang dicurigai sebagai geng motor, ya. Tahun 97 ada yang sudah lahir di sini? Belum ya. Tahun 97 ini adalah momen pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ya. Dan kota Tasikmalaya ini adalah salah satu kota yang menjadi titik dalam tanda kutip protes dari masyarakat kepada rezim pada saat itu, di mana etnis Cina itu tidak berani menunjukkan identitasnya. Bahkan toko-toko yang milik punya orang Cina itu di depannya ditaruh sajadah, kalau tidak ditulis Assalamualaikum, karena takut mereka, ya. Kemudian pengalaman organisasi itu tahun 97 aneh mendirikan Yayasan Insani di Subang, sekarang masih ada dan berlanjut. Waktu itu jabatan sekjen, jadi dari dulu aneh itu jadi sekjen, ya. Sampai 2003 menikah, ya. Kemudian 2003 awal menikah, 2003 akhir dikaruniai anak. Kemudian tahun 2004 sampai 2008 staf pengajar di Bina Insani Depok. Sekolahnya dekat rumah Ayu Ting Ting. Kemudian sempat menjadi kepala cabang LTQ Jendela Hati, Lembaga Tahfidz Quran. Dari 2007 sampai 2009 dan 2009 bersama-sama tim mendirikan Yayasan Madinatul Quran. Dari tahun 2019 sampai sekarang diamanahi juga sebagai sekjen, ya. Ada suaranya? Ada suaranya?
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Baik, sebelum berlanjut, ini kan sudah kalian mengenal aneh ya. Aneh juga perlu mengenal antum. Yang Ikhwan tadi sudah memperkenalkan diri ke rumah, ya. Tapi nggak ada salahnya tunjuk tangan lagi ya. Ahmad Fauzan Abadijaya, oke, dari Pondok Modern El Alamia Bogor. Arya Saputra, oke. Kutai Kartanegara, Kaltim, Ponpes Kuliatul Mubalighin, ya. Ikhwan Marzuki, Lombok, ya. Dari MA Nurul Ilmi, Lombok. Izaki Rismadani, oke, Klender, Jakarta Timur, SMK Kemala Bayangkara Jakarta. Jundi Muhammad Haki, mana Jundi? Oke. Padang, Sumatera Barat, Mahad Tafid Jannatus Salam. M. Azka Pratama. Oke. Ini banyak Muhammad dari dulu, emang banyak Muhammad di sini tuh ya. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pesantren Imam Syafi'i Brebes. Muhammad Fakih Diaur Rahman. Oke. Panongan, Tangerang, Banten, Darul Iman. M. Ahsani Taqiyya. Oke. Ahsanu Taqiyya, Sukmajaya Kota Depok, SMK Negeri 3. Dekat, tapi jangan balik-balik ya. Balik-balik nanti sendalnya nggak bisa balik lagi. Muhammad Khairul Rashid, oke, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Rumah Quran Sunnah Al-Basirah. Muhammad Rafinguddin, orang Jawa ini Rafinguddin ya. Oh betul, Kalijaya Alian Kebumen, Pesantren Quran Miftahus Surur. Oke. Nur Mas Wahyu, Indragiri Hilir, Riau. Oke. Rafid Fauzan. Mana Rafid Fauzan? Oh, Cikampek, Karawang. Kemudian Reza Ridwanul Haq. Oke. MA Baitul Hikmah. Sama mater kita ya. Tapi jangan macam-macam di sini. Atia Fathinun, betul ya. Atia Fatinun Nafi'a, Citerep, Bogor. Oke, dari Nurul Hikmah ya. Fatimah Khairul Bariyah, oke, dari Pesawaran, Lampung, Rumah Quran Nur Rahman Khair. Fitri Jatirawas, Tasikmalaya. Jatirawas, Tasikmalaya. Jatiwaras. Halimatus Sa'diyah, oke, Ajung, Jember. Oh, dari Jawa Al-Islah ya. Hana Nur Hasanah, Beji, Depok, dekat ini. Hawin Nihlatun Nafisah, oke, Pakis Aji, Jepara, ada terukir nih ya. Isabella Najwandini, Pakis Aji, Jepara. Jangan kan saudaraan nih. Isna Agnia, Bandung Barat, Jawa Barat, ya, orang Barat ya. Mardatillah, oke, Mardatillah, Maros, Sulawesi Selatan. Nida Nurus Sa'adah, Jatirawas, Tasikmalaya. Jatiwaras, ya. Siti Fatimah Hafsah, dari Karanganyar, Jawa Tengah. Oke. Sifaul Jannah, Jepara, Jawa Tengah. Ya, ahlan wa sahlan. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Pesantren Madinatul Quran atau Ma'had Madinatul Quran, ini ada dua istilah yang kami pergunakan, Ma'had dan pesantren, itu untuk mengidentifikasi kampus Madinah dan kampus Mekah.
Nah, ini kampus Mekah, kita sebutnya Ma'had Madinatul Quran, sementara kampus Madinah di Cilodong istilahnya pesantren. Ya. Berangkat dari kekhawatiran ada generasi sesudah kita yang lebih lemah. Ya. Sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Agar generasi sesudah kita tidak lemah, baik lemah keilmuan, lemah fisik, ya, ataupun juga lemah keimanan, kita persiapkan lembaga untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Jadi lembaga ini hadir untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Karena mempersiapkan generasi yang kuat, maka kader akan digembleng dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Ya, dengan pembiasaan-pembiasaan baik dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan heran nanti kalau antum diingatkan sama senior antum, tidur tetap pakai celana panjang. Ya. Jangan sampai terbuka aurat karena itu kebiasaan baik. Pas bangun tidur dibangunkan dengan sapaan doa, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terus ya sampai tidur kembali. Karena untuk jadi orang kuat itu perlu pembiasaan, seperti diasah. Pedang ini akan tajam apabila diasah. Dan tidak cukup diasah, harus dipakai. Pedang kalau hanya diasah nggak dipakai itu akan jadi tumpul. Maka dipadukan antara keilmuan dan amal, dibiasakan di sebuah lembaga pendidikan secara formal yang bernama Ma'had Madinatul Quran. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini penanaman ketakwaan. Karena seseorang dimuliakan oleh Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena tampannya, tetapi karena ketakwaannya. Jangan berharap sepulang dari sini wajahnya jadi glowing. Ya, atau juga cita-cita sepulang dari Madinatul Quran jadi maco, tidak juga. Ya. Laki-laki jadi maco, perempuan jadi glowing, ya. Tidak untuk itu. Di sini untuk dibina menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Akan nampak dari pakaiannya, akan nampak dari gaya bicaranya, akan nampak dari komitmen dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu bisa membentuk seseorang menjadi pribadi yang menawan. Menawan bukan berarti menjadi cantik, menjadi tampan, tidak, ya, tetapi menjadi menarik karena ada tarikan yang kuat dari dalam, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida. Agar generasi sesudahnya menjadi lebih baik, hendaklah berbicara dengan qawlan sadidan. Apa qawlan sadidan? Qawlan sadidan itu adalah ucapan yang berbekas, ya. Tidak keras tetapi tegas. Di setiap lembaga tentunya juga ada tata tertib. Nah, ada tata tertib. Nanti tata tertib yang sudah disepakati, ya, sudah disepakati oleh para pengurus ma'had, dan secara otomatis itu disepakati oleh semua orang yang ada di ma'had. Jadi jangan kemudian, lah saya kan nggak tahu, saya kan nggak ikut menandatangani, ya. Apa yang sudah ada itu sudah disepakati sudah ditandatangani oleh para pengurus ma'had. Yang otomatis ketika kita masuk ke ma'had artinya kita sepakat, kita setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh ma'had, ya. Ya, jangan protes nanti kalau tiba-tiba rambutnya disuruh dipotong, ya, dengan ukuran 012 atau 012 gitu, ya. Iya, ukurannya seperti itu. Jadi jangan ada yang rambutnya kemana-mana cuwiwis gitu, ya. Nah, itu aturannya seperti itu. Ya. Nah. Wal yaqulu qawlan sadida. Nah. Ini sebenarnya tidak ada di ujian, ya, hanya karena namanya perkenalan. Jadi namanya yayasan. Kalau yayasan Madinatul Quran Depok. Jadi ma'had ini berada di bawah Yayasan Madinatul Quran Depok. Nah, kita bikin dua yayasan, ada Yayasan Madinatul Quran Depok, ada Yayasan Madinatul Quran Peduli Umat, ya. Nah, itu berdiri tanggal 17 April 2009, ya.
silakan nanti diperingati ya, sebagai hari kelahiran Madinatul Quran. Ngapain sih bikin yayasan? Satu, ini yang menjadi pijakan kita. Kita itu punya misi, punya visi ya. Visinya adalah menjadi lembaga Al-Quran terpadu. Menjadi lembaga Al-Quran terpadu. Jadi bukan hanya Al-Quran yang dipelajari di sini, tetapi dipadukan dengan ilmu-ilmu penunjangnya. Baik itu ilmu yang khusus terkait kequranan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Bahkan untuk akhwat itu ada pembelajaran menjahit, ya, bekam, akupuntur, ya, tibun nabawi lah, memasak dan lain sebagainya. Kalau cara memasak tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi jago masak itu menjadi penunjang bagaimana kita bisa memelihara Al-Quran. Suami akan nyaman di rumah, tidak ngajak jajan keluar, ya, apabila masakan yang disediakan oleh istrinya enak. Ya. Jadi antuna yang memasak dengan enak, ya, itu sedang berjuang memelihara Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran suaminya terpelihara karena dia nggak mikir kemana-mana, gitu ya. Pun demikian, ikhwan pun ya ada pembelajaran yang lain, pembekalan ilmu yang lain. Semuanya berorientasi sebagai pembekalan agar memiliki jiwa da'iyah, ya, hufad yang berjiwa da'iyah. Hufad yang berjiwa da'iyah. Apa hufad? Hufad itu jama dari hafid. Jadi antum semuanya jadi hafid. Hafid yang mutkin. Targetnya kan seperti itu. Ya. Memang Ustaz Jainal hafid, alhamdulillah hanya juga hafid. Hafid juz 30. Ya. Nah, antum harus hafid 30 juz, ya. Insyaallah. Hafid berjiwa da'iyah, terampil dan profesional. Ini misinya, mewujudkan lembaga yang memadukan Al-Quran dan sains, mencetak dai yang hafal dan paham Al-Quran, mendidik pribadi yang mandiri, kreatif dan prestatif, memberikan pendidikan Islam secara utuh, mewujudkan suasana Islam di tengah masyarakat. Lihat, antum rasakan ma'had kita itu berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di belakang antum itu ada orang Nasrani, namanya Ibu, suaminya Yanto, dikenal Bu Yanto. Ya. Sudah meninggal Pak Yantonya setahun yang lalu. Ya. Siapa namanya ya? Terkenal dengan Bu Yanto. Terus di belakang rumah Ane itu ada lagi Pak Sengkeh, itu juga Nasrani sekeluarga. Ya. Tapi mereka semuanya merasa nyaman dengan kehadiran ma'had. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan sesama muslim kita mencintai, kepada tetangga kita menghormati dan menghargai. Kan kalau tetangga itu adalah saudara, ada hak keluarga, ada hak tetangga, ada hak karena dia sesama muslim. Kalau tetangga itu adalah bukan saudara, maka ada hak tetangga dan hak seorang muslim. Apabila tetangga itu adalah non-muslim, maka ada hak tetangga. Yang Rasulullah SAW diwanti-wanti oleh malaikat Jibril agar memperhatikan kepada tetangga. Sampai-sampai kata beliau menduga annahu sayuwarithuhu, seolah-olah tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli waris karena begitu pentingnya menjaga hak tetangga. Ya. Nah, wujudkan suasana Islami di tengah masyarakat. Antum keluar dari ma'had, ketemu dengan tetangga, sapa, jangan sampai tadi disapa. Ya. Assalamualaikum Bu, disertai dengan senyum. Ini yang sering diwanti-wanti sama Babe Satar. Senyum. Senyum itu mudah. Tarik sedikit ke belakang bibirnya, tahan selama 3 detik. Ya, murah kan? Cuma mahal ketika hatinya pelit. Ya. Lihat bahwa setiap orang yang bertemu dengan kita itu adalah orang penting. Ya. Ini ibu-ibu orang penting. Ini anak remaja orang penting. Ini orang tua orang penting, anak-anak sekalipun orang penting, mereka semuanya orang penting. Ketika kita menganggap bahwa setiap orang itu penting bagi kita, maka kita akan menghargainya. Ya. Anak-anak apa pentingnya? Anak-anak itu ketika kita tua, dia yang akan menggantikan kita. Bisa jadi ketika kita terpeleset, anak itu yang akan menolong kita. Ya. Ini orang tua sebentar lagi masuk kubur, apa pentingnya? Dia itu doanya makbul. Apalagi kalau sudah lewat usia 70 tahun, doanya makbul. Ya. Jangan sampai menyakiti orang tua.
Tetangga itu penting karena dikatakan hidup bermasyarakat apabila ada tetangganya. Sok kalian hidup di tengah-tengah hutan, nggak ada tetangga kiri kanan, ya, terisolasi. Jadi wujudkan suasana Islami di tengah masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kebersihan, ya. Diawali dengan kebersihan di tempat tinggal kita, di kamar, di kamar mandi, di tempat belajar, jaga kebersihan. Babeh itu kalau masuk ke sini ada sampah sedikit itu langsung diambil dimasukin ke saku, ya. Babeh yang punya ini ada sampah dikit diambil masukin ke saku, ya, gitu. Sebagai salah satu contohnya. Jaga kerapihan pakaian karena tampilan kita itu menunjukkan kepribadian kita, ya. Jangan pakai sarung asal make, jangan pakai celana asal make. Ada yang pakai baju itu sambil jalan buru-buru, jangan, ya, tidak Islami, ya. Pakai di tempat, setelah rapih baru jalan, gitu, ya. Ini contoh-contohnya mewujudkan suasana Islami di tengah masyarakat. Dan karena kita berada di tengah-tengah masyarakat, ma'had berkewajiban untuk membina masyarakat sekitar, ya. Ingat, anak itu Pak RT di sini di lingkungan. Jadi kalau ada apa-apa gitu kan, pasti yang dilibatkan adalah kalian oblisus ihwan, ya. Kerja bakti itu kan membersihkan lingkungan. Meskipun di kita di sini tidak ada ronda malam, ya, karena untuk ronda malam sudah ada yang bertanggung jawab, ya. Ini sekilas tentang visi dan misinya. Terus siapa yang mendirikan pesantren ini? Ini ada 11 orang yang mendirikan pesantren, ya. Nah, nomor 1 beliau itu adalah guru teladan, guru SMA di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua ini beliau ketua NGO internasional, beliau bolak-balik ke Gaza, ya. Yang ketiga beliau adalah pemborong bangunan, ya, menjadi apa istilahnya pemborong itu, ya, bikin bangunan ke sana kemari, ya. Yang 4 ini adalah TU di SMP IT Nurul Fikri. Yang keempat Allah yarham beliau sebagai tokoh utama di Madinatul Quran. Yang keenam beliau adalah sebagai pengusaha, ya, pengusaha. Kemudian nomor 7 beliau itu sebagai guru dan beliau sudah purna tugas, ya. Beliau guru teladan, guru matematik. Meskipun ketika berbicara itu kadang sulit dipahami, tetapi langsung menyerap ke dalam hati, gitu, ya. Kenapa? Karena keluar dari hati masuk ke hati. Yang ke-8 ini ketua yayasan kita, ya. Ini saudaranya Rafiuddin, ya, paman, ya, pamannya Rafiuddin. Beliau ini dari pesantren, kemudian ngejar pendidikan formal di Depok, ya, sampai S1, S2 dan S3 beliau kejar setelah berkeluarga, masya Allah. Beliau dari keluarga pendidik. Yang ke-9 ini juga wira swasta. Yang ke-10 beliau sekarang sebagai salah satu tenaga pengajar di kampus Madinah, ya. Dan yang ke-11 ini yang masih eksis. Yang lain itu pada mengundurkan diri karena kesibukan pribadi masing-masing. Ini yang masih aktif sekarang. Secara struktur antum bisa lihat seperti ini, ya. Kelihatan enggak? Nah, posisi antum itu sebelah sini nih, Ma'had Putra, Ma'had Putri, dan ada Ma'had Rafifah Andalusia. Ini di Sentul, ya. Nah, Ketua Dewan Pembina Kiai Dr. Musli Abdul Karim. Antum kalau mau tahu siapa beliau, browsing aja di internet siapa beliau, ya. Beliau punya kurang lebih 60 pesantren dan MK itu adalah yang ke-26-nya, ya. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Syariah, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Nah, anggotanya Ustadz Oktori yang tadi, ya. Kemudian Dewan Penasehat Babeh di sini. Kemudian anggotanya Dr. Abbas Mansur Tamam. Beliau adalah dekan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya. Kemudian anggotanya ini yang kita kenal, guru kita semua, Hajah Minang Uzma, istri dari Allah yarham Ustadz Khairul. Ya, ini pengurus harian.
Struktur kepengurusan Madinatul Quran itu, antum di sini pimpinan tertinggi adalah Kiai Turaihan. Beliau adalah orang tua antum yang membina antum, membimbing antum 24 jam. Ya. Beliau yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh program yang ada di Ma'had Madinatul Quran, baik putra ataupun putri. Ya. Nah, di atas beliau ada Kiai Gufron Hasan. Beliau yang kami amanahi untuk mengelola semua program pendidikan yang ada di Madinatul Quran. Nah, kalau direktur ini di Cilodong ya, kita punya SMA, punya SMP. Direktur Kiai Ayat Bahrul. Nah, ini Kiai ini. Kepala SMA Suryanto SSI MM. Nah, kepala SMP ini Al-Hafidh, lulusan dari MK dari sini angkatan 2 ya. Aceng Hayatul Mubarak SPD MAG Al-Hafidh. Kemudian kepala pesantren ini juga lulusan dari Ma'had di sini, angkatan 7 ini kepala pesantrennya ya. Kemudian kepala pesantren putri Ustadzah Yani Supriyani, istri dari ketua yayasan, dan kepala sarpas dan rumah tangga Hasan Basri, alumni angkatan 8. Jadi antum memang semuanya dipersiapkan untuk menjadi pengelola pesantren yang kita bina ini ya. Yang udah juga dikelola sama alumninya ya. Nah, ini yang di sini. Ini untuk Ma'had Putri Ustadzah Siti Nur Kamilah Al-Hafidhah. Kemudian untuk yang di Sentul Ustadz Faikur Rahman, ini alumni kita angkatan 8 ya. Angkatan 8 itu sesuai dengan angkanya 8 berkelanjutan itu ya, alhamdulillah. Itu sekilas tentang Ma'had Madinatul Quran ya. Tentang apa yang dikaji dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh yang lain. Ini tugasnya adalah menyampaikan apa sih Madinatul Quran, kapan, di mana ya. Jadi tugasnya itu adalah menceritakan. Dulu itu semua pendiri ini adalah satu halakoh tarbawiyah ya. Dan instrukturnya adalah nomor 7. Beliau sebagai instruktur. Dan kami berinisiatif membuat pesantren itu karena melihat ada potensi yang sangat besar pada pribadi Allahyarham Ustadz Khairul. Beliau itu hafidh mutkin, suaranya bagus, dan setiap tahun jadi imam di Amsterdam setiap tahun. Ya. Beliau selain belajar di Indonesia, beliau juga sempat 2 tahun belajar di Masjidil Haram. Ya. Kemudian setelah itu ke Libya, dan ketika menikah, alhamdulillah ini sudah di sini. Ya, ketika menikah itu, ini sudah di sini. Beliau adalah yang termuda di antara para pendiri. Qadarullah beliau dipanggil lebih awal karena sudah lebih siap mungkin ya, dipanggil oleh Allah. Dan kami pun merasa sangat kehilangan dengan beliau. Nah, jadi ketika liko itu, istilahnya waktu itu liko ya, pertemuan pekanan itu, kita diskusi berbagai hal, termasuk merencanakan bikin pesantren. Ketawadun almarhum Ustadz Khairul, ketika kita dorong, bikin pesantren, kita perlu penyiapan generasi-generasi yang hafal Al-Quran. Jarang orang yang hafal Al-Quran waktu itu di Depok ya. Masih didominasi penghafal Al-Quran itu di daerah-daerah, termasuk di Jepara. Kalau di Jepara itu nggak susah untuk menjadi hafidh-hafidhoh ya. Adapun di Depok masih jarang ya, hanya ada beberapa yang hafidh Al-Quran ya. Belum bilang, aduh aneh nggak bisa. Nah, terus kita dorong, kita kan berjamaah. Kalau dilaksanakan secara bersama-sama, yang berat sama dijinjing. Salah ya? Yang berat sama? Yang ringan sama? Jadi konsep berjamaah itu kita terapkan. Dan ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sebagai guru teladan, ada yang pemborong, ada yang memang guru di sekolah formal,
kemudian juga ada yang sebagai pimpinan NGO LSM internasional, bukan LSM nasional, LSM internasional. Belum lama ini beliau buka kantor di Turki, ya, di Turki buka kantor cabang di sana. Ya. Jadi yuk kita bangun bersama-sama, ya. Alhamdulillah waktu itu beliau ketika di Belanda, pulang dari Belanda cerita, aneh ditanya sama jamaah di Belanda, tadi nggak bawa proposal? Enggak, emang kenapa? Nggak butuh duit. Karena beliau setiap Ramadan itu bawa proposal titipan. Jadi dari pesantren mana gitu, nitip proposal buat bikin ini, pulang bawa duit. Ya. Kesana lagi bawa proposal dari pesantren ini, pulang bawa duit. Duit dari mana? Dari jamaah. Jadi malam 27 Ramadan suka diadakan menjaring dana, ya, galang dana di sana di Belanda. Nah beliau ditanya, nggak bawa proposal? Nggak butuh duit, butuh sih. Ya. Cuma nggak ada yang nitip aja. Ya udah kalau gitu ente bikin pesantren sendiri, gitu. Kata jamaah di Belanda itu. Hal ini disampaikan kepada kita di usrah itu. Ya udah, kita sudah punya niat mau bikin pesantren, kemudian jamaah di Belanda mendorong, bismillah kita bikin. Ya. Terus tahapannya bagaimana? Ya, tahapannya udah nyari-nyari tanah dulu. Itu setelah almarhum bawa duit 100 juta. 100 juta waktu itu gede. Ya, gede. Apalagi kita yang sehari-hari kan paling pegang uang 1 juta, 2 juta. Ini bawa uang 100 juta. Nyari tanah kita, nyari tanah. Ya. Tapi sebelum nyari tanah kita bikin legalitas dulu, bikin legalitas yayasan, kemudian nyari tanah. Kemana kita nyari tanah? Nguber, sedepok di mana ada informasi yang jual tanah kita kejar. Sawangan kita kejar, Cimanggis kita kejar, ya. Sampai Allah pertemukan dengan Allahyarham Ustaz Abdul Wahid. Ustaz Abdul Wahid itu adalah yang merintis Majelis Ta'lim Baitus Syakirin. Jadi dulu Babe sama Umi Agis itu ada guru yang rajin datang ke rumah, ya, namanya Ustaz Abdul Wahid. Nah, beliau kemudian merintis Majelis Ta'lim Baitus Syakirin. Di mana? Di sana, di rumah yang sekarang dijadikan kampus Mekah, ya. Jadi dulu yang dijadikan kampus Mekah itu adalah rumah Babe dan keluarga di sana, ya. Kemudian beliau pindah ke sini, maka yang di Mekar Perdana kan ditinggalkan. Nyari tanah kemana-mana. Dapatlah di Cilodong 1000 meter. 1000 meter. Kita bebaskan. Waktu itu harga tanah 175.000 per meter. Ya. 175.000 per meter. Sekarang kalau beli tanah di sana itu 2.500.000 per meter. Ya. Gitu. Alhamdulillah dengan beli tanah di sana kita bangun. Dana awal untuk bangun itu bantuan dari Yayasan Hilal Ahmar Uni Emirat Arab, ya, Uni Emirat Arab. Bangun masjid belum selesai, kemudian nyari dana lagi, pontang-panting, masya Allah waktu itu, ya. Persis seperti antum, ya, belum punya jaringan, kemudian bikin pesantren, belum ada wali santri, bikin pesantren. Hal yang sama dialami oleh pengantin baru. Kan belum pernah belajar. Yang namanya nikah itu nggak pernah belajar. Tahu-tahu nikah, ada kamu, siapa kamu? Ya. Pas begitu menikah, waktu itu adalah belajar berkeluarga. Kami pun seperti itu, bikin pesantren, belajar, harus nyari duit, harus nyari murid, kemudian juga bikin sistem dan lain sebagainya. Jadi kita itu bikin pesantren dari nol. Ya. Akhirnya belilah tanah yang di Cilodong. Babeh itu adalah salah satu murid almarhum. Waktu itu Umi Agis ikut talim di Masjid Istiqomah, yang Anda tahu seperti itu. Kemudian minta ke almarhum untuk ngajar di rumah di sini, ngajar di rumah beliau. Ngajarlah di sini. Pas kita memang selalu diskusi mau bikin pesantren, disampaikan juga Umi Agis, Mi kita mau bikin pesantren. Oh ya udah Ustaz. Tapi kata almarhum,
Tapi kan kita nggak punya duit. Apa kata Umi Agis? Tenang, Tad, ada Abdurrahman bin Auf. Insya Allah ya. Kemudian pekan berikutnya ketemu tuh, ya, kita tim ketemu dengan Babe. Kata Babe, udah tadi tuh pakai rumah aneh di bawah kosong kan, dipakai itu rumah. Pas dilihat, karena rumah udah lama ditinggal ya kosong gitu kan, dua lantai emang. Ya, udah akhirnya kita komitmen ini pakai itu pakai. Waktu itu ketika ada penawaran di sini, kata beliau, gimana nih, ambil. Kita kan butuh banyak tempat. Kita kasih nama aja yang berbeda. Ini kampus Mekah, yang di sana kampus Gajah. Ya, kenapa kampus Gajah? Karena waktu itu Gajah sedang membara dan Pak Ali Amril bolak-balik ke Gajah. Udah kita kasih nama kampus Gajah. Yang di Cilodong itu kampus Gajah. Kenapa di sini kampus Mekah? Kan di Mekar Perdana. Mekar Perdana gampang lah, Mekar Perdana. Ya. Lama-lama dipikir-pikir, oh kampus Gajah ya, serem juga ya. Jangan kampus Gajah deh, kampus Madinah aja, Mekah Madinah. Kayaknya kadang-kadang teman suka nanya, Kane, Ustaz lagi di mana? Lagi di Mekah. Di mana posisi antara sofa dan mar'ah? Ya. Ya. Oke. Ya, kita lihat foto ya dikit. Nah, ini berapa tahun yang lalu. Ini memang kita biasa begini ya. Ini seragam pertama MK ini. Seragam pertama pengurus yayasan. Masih ada nggak ini? Kayaknya dulu itu di Ma'had itu ada dipakai. Ini seragam jelek nih, lihat sini. Ini seragam pertama kita. Ini seragam itu sumbernya dari Jamaah Majelis Taklim Istiqomah. Siapa dulu yang ngasih itu? Bu Nina almarhumah atau siapa gitu? Akhirnya kita beliin ini. Ya. Nah, ini para pendiri ya. Jadi dulu memang muda-muda lah waktu itu ya. Nah, sekarang aja, tapi masih muda ya. Ini kantor pertama Ane di kampus Mekah ini. Ini kampus Mekah. Ini tepatnya posisinya itu, ini ada yang nulis kan, nulis ini bersender ke yang sekarang dijadikan kantor direktur. Tapi itu di bawah dulu, bawah. Ya, di bawah. Nah. Ayo, Jril, kenapa begini? Kurus. Oke, ya. Nah, ini printer pertama. Aneh waktu itu belum mengenal komputer, dibeliin komputer gimana cara makainya, diajarin sama Pak Lutfi. Nah, ini masih para pendiri. Ini sekarang, nah, yang paling tengah itu, yang paling tinggi, itu Pak Ali Amril. Sayang gambarnya jelek yang ini. Waktu peresmian masjid di Cilodong.
Ini kampus Mekah pertama kali pas kita buka, ya. Yang pakai celana itu anak-anak itu, Insya Allah. Ini Mas Santri angkatan pertama, Ustaz Wahyudi itu. Nah, ini dibuka oleh Kiai Musli Abdul Karim, ya. Nah, ini pengurus di awal-awal, ya. Ini santri pertama, santri pertama, culun-culun. Ini orang Makassar yang pakai itu putih. Yang sebelah sini itu orang Makassar. Usia 27 tahun masuk ke sini, suaranya bagus. Ya. Pas disuruh jadi imam sholat Id di sini di Pamoras di atas, langsung baca surat, nggak baca Al-Fatihah. Grogi dia. Kemudian yang kedua itu orang Kediri, ya Kediri, jago tenis dia, akrab dengan masyarakat. Bukan, yang paling sini itu santri kabur itu orang Bogor itu yang orang Makassar itu yang tengah itu Mir itu teman ente itu orang Makassar itu. Kemudian yang hijau itu Pak Wahyudi. Yang paling sana siapa ya? Yang hijau itu Ustaz Nasron. Yang paling sana Ustaz Wahyudi. Ustaz Nasron ya. Wah, ini kemudian ini Mahad tuh. Jadi dulunya itu rumah Mahad kampus Mekah itu ya seperti ini ya. Dulu di Mekar Perdana ini langganan banjir, setiap 10 tahun sekali itu sampai segini. Ya, langganan banjir. Ini di dalam. Oh, coba. Enggak hebat gimana ini banjir itu. Nah, ini Mas Santri angkatan 1, angkatan 2 plus donatur, ada kunjungan donatur dari Jerman waktu itu. Ya. Nah, ini kita 4 serangkai. Ini angkatan pertama ini. Angkatan pertama lebih lengkap ini, formasi lengkap. Ada yang kenal gak? Ustaz Nasron itu yang ketiga dari kiri itu. Di pojok tuh. Itu Ustaz Nasron. Keren Ustaz Nasron. Suaranya? Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fi. Oke. Untuk jadwal video mana? Ini ada album pertama ini dulu bikinnya tahun 2010. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha. Biar kalian tahu zaman dulu seperti apa gitu. Nah, ini pembina ketika pembukaan ma'had ini di ruang yang sekarang jadi kantor, ruang tamu ini. Nah, ini yang sekarang jadi garasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Ini Selamat namanya. Anaknya lucu. Kata pertama. Nih, ada yang kenal nggak? Angkatan pertama. Ini wajib nih gitu. Wah, masa. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nah, sekarang udah kuliah bacanya. Kalau sekarang adib.
Ini hafidz pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidz pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min Waktu itu sijil belum ada HP Android. Bismillahirrahmanirrahim. Ada HP-nya HP tulalit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diawali dari beliau, alhamdulillah sekarang sudah ratusan hafidz di Ma'had Madinatul Quran dan pesantren yang sudah dilahirkan ya. Termasuk untuk mahasantriwati sudah ada 3 yang mendapat sanad qiraatul Iqra ya. Yang mahasantrinya nih yang belum ada dapat sanad ya. Mudah-mudahan secepatnya. Awat itu lahir di tahun ke-10 di zaman Covid. Ketika tidak bisa kemana-mana ya. Termasuk Umi Agis juga nggak bisa kemana-mana. Datang mahasantriwati ya. Dianggap sebagai penghibur penyelamat beliau ya, sehingga beliau merasa nyaman dengan keberadaan mahasantri di sini. Dan alhamdulillah sudah 3 yang dapat sanad. Ini kita pertama kali dapat wakaf mobil ini dulu nih. Ini orangnya pengusaha ini. Tapi kita serahkan ya bantuan ini mungkin bisa. Tahu mobilnya sekarang sudah kemana? Al-Quran mungkin anda dengan ahli ya, mudah-mudahan berkah. Ya, dengan ini saya terima 1 unit mobil Sakit Toyota. gigi. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita manfaatkan untuk keperluan dakwah untuk sebuah pesantren dan penyebaran apa. Nah, kegiatan kita itu bukan hanya di lingkungan Ma'had, tetapi juga ada kegiatan outdoornya. Ini antaranya kegiatan pertama ini dulu. Ini angkatan 1 dan angkatan 2 dulu. Ini di Gunung Pancar. Bukan di Gunung Bunder. Gunung Bunder Bogor. Nanti gimana ya? Ada yang kenal? Lihat ya, gak nyentuh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, Rafi Ngudin pasti kenal ini. Ya. Jadi mereka itulah yang sekarang ngelola pesantren di Cilodong sama yang di sini ya, angkatan pertama. Ini ketika rihlah di Ragunan ya. Bukan hanya santri tetapi pengurus pun melakukan kegiatan yang sama. Ini di Anyar, Banten. Ini pengurus yayasan ini ya. Yang ono masuk na yang ono. Sekarang pilanya sudah disapu tsunami. Ya. Ini kita menggunakan pila punya keluarga Umi Agis. Ya, sudah disapu tsunami. Ini dulu ada dokter relawan yang pokoknya kalau berobat ke beliau gratis. Namanya Dokter Atikah Sarin. Sudah lama saya nggak dapat kabar beliau. Mungkin beliau udah wafat. Silakan datang ya. Nah, bawah juga begitu. Ya. Nah, antum mungkin tahu MK itu dari sini.
Kapan-kapan antum jalan-jalan ke sini ya. Ya, sekarang kita lihat medsosnya. Ini Facebooknya, ini Facebook Ma'had ya. Adminnya sekarang siapa, Jiril? Antum ya. Berdirinya pesantren Madinatul Quran tak lepas dari kegiatan para pendiri yang komit dalam kegiatan dakwah. Setiap pekan berkumpul di sebuah majelis untuk mendiskusikan berbagai hal yang bukan hanya sekedar menimba ilmu pengetahuan, tetapi berdiskusi merencanakan kegiatan-kegiatan dakwah apa yang bisa dipersembahkan untuk umat Islam. Ada 11 pendiri yayasan yang meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, namun memiliki satu visi dan misi yang sama dalam berdakwah. Yang justru karena latar belakang yang berbeda ini, mereka bisa berhimpun untuk saling melengkapi. Adalah Allah Yarham Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Al-Hafidh, satu di antara 11 orang yang memiliki kemampuan lebih di bidang agama. Selain seorang hafidh dengan kualitas mutkin dan bersanad, suaranya juga indah, pun beliau menjadi pembina banyak majelis ta'lim di sekitaran ibu kota khususnya. Dan secara rutin selama bulan suci Ramadan, beliau menjadi imam dan penceramah di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam, Belanda. Kegiatan ini berjalan lebih daripada 15 tahun. Menyadari pentingnya regenerasi da'i untuk melanjutkan estafeta dakwah, akhirnya sepakat membuat sebuah yayasan yang bernama Yayasan Madinatul Quran Depok yang disahkan di hadapan Notaris Titi Subekti SH pada tanggal 17 April tahun 2009. Dengan berbekal dana awal yang bersumber dari jamaah di Amsterdam, para pendiri mencari sebidang tanah untuk perintisan pesantren. Ketika proses pencarian, tim dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ustadz Abdul Wahid Allah Yarham, perintis Majelis Ta'lim Baitus Syakirin Depok, untuk melihat tanah yang ada di Cilodong yang sekarang menjadi pesantren Madinatul Quran kampus Madinah. Adalah yang terhormat Bapak Haji Abdul Sattar beserta Ibu Hajah Balgis Marud Haris yang merupakan murid langsung dari Allah Yarham Kiai Haji Khairul Muttaqin langsung menyambut dan memberikan dukungan penuh terhadap program mulia ini. Penamaan kampus Mekah bukan tanpa alasan. Ini memiliki makna filosofi. Selain karena berlokasi di perumahan Mekar Perdana, juga sebagai kampus pembinaan awal sekaligus pengkaderan da'i yang siap langsung terjun berdakwah. Terakhir ini ya, secara letak geografis kita posisi di mana? Di sini, di satelit ibu kota. Mudah-mudahan gak jadi pindahnya ke IKN. Sering ada pertanyaan, Madinatul Quran ini afiliasinya kemana? Ya, kita memang para pendiri itu berlatar belakang mayoritas dari kalangan Nahdliyin. Ya, namun demikian
dalam hal keilmuan kami sangat terbuka. Ya. Kita tidak asabiyah, fanatik terhadap sebuah kelompok ataupun golongan. Ya. Apalagi komitmen kita adalah menyebarkan ilmu Islam dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap dai bisa jadi ditempatkan di tempat yang berbeda. Ya. Karena kita berada di Depok dan di sini adalah tempat yang sangat mudah akses untuk mendapatkan keilmuan, maka kita akan mendapati ustadz-ustadz yang mungkin sepintas berbeda pemahamannya, tapi kita sudah terbiasa ya dengan adanya perbedaan dalam masalah furu'nya, dan itu adalah merupakan sebuah khazanah Madinatul Quran. Ya. Meskipun demikian kita tetap sangat menjunjung tinggi keberadaan di mana kita berada. Meskipun antum pamannya dari kampung biasa sholat subuhnya kunut, ya, sini menyesuaikan ya. Nah, tafadhol antum kunut ketika berada di masjid yang biasa melaksanakan kunut subuh. Nah, ini juga kalau ahad mengisi taklim di masjid yang berbeda. Masjid Istiqomah enggak kunut. Kemudian ahad kedua di Taman Magis Permai kunut. Ahad ketiga di Al-Islah kunut. Ahad keempat di Baitul Ihsan tidak kunut. Kok nggak punya identitasnya seperti itu, ya. Yang jelas kita memang konsen ingin mempelajari Islam secara kafah dan menegakkan Islam juga secara kafah. Bukan hanya masalah ibadah, tetapi apapun kita garap memasukkan nilai-nilai Islam ke sana. Termasuk iktisodiyah harus Islami, termasuk ke dalam bidang siasah. Kita tidak anti siasah ya, perpolitikan, asalkan semuanya dalam rangka i'la'i kalimatillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal Muttaqin yang telah menerangkan tentang Madinatul Quran. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang Madinatul Quran, dipersilakan. Ya. Supaya mau nanya, kalau enggak mau nanya ditanya. Ya, silakan. Jadi 2 tahun setelah ma'had di sini berdiri, tahun ketiga di sana, ya. Jadi pas di awal itu kita merintis pembangunan di sana di Cilodong, menyiapkan masjid, menyiapkan ruang kelas, sekaligus menyiapkan guru-gurunya. Karena kalau kita bikin sekolah formal, untuk dapat guru formal itu tidak susah. Buka aja loker, pada datang daftar. Tapi kalau untuk guru pesantren tidak mudah. Dan kita berkepentingan guru pesantren itu mereka yang sudah mengikuti pendidikan di ma'had. Jadi 2 tahun di sini, kemudian langsung mengabdi di Cilodong. Jadi tahun ketiga ma'had berdiri langsung di Cilodong, gitu. Wallahu alam. Tunjuk tangan dulu. Kayaknya pada puasa deh. Ya. Kita punya yayasan di Lampung Barat, Tanjung Setia, dan namanya Yayasan Madinatul Quran Alam Sohor Tanjung Setia, ya. MQ Astia disingkatnya. Cuma belum berjalan. Barangkali antum ada yang dari Lampung mau ngelolanya, gitu kan? Tafadhol. Lokasinya 100 meter dari pantai, indah banget tempat wisata, ya. Perlu sentuhan dakwah di sana. Ada 2 hektar di sana. Belum dikelola dengan baik. Mungkin ada lagi dari yang akhwat sebelum ditutup? Udah, nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum.